Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam diriku memang masih terdapat satu kehangatan cinta Natal. Allah Putra menjelma menjadi manusia, tinggal bersama dengan kita yang saat ini kembali diterpa derita. Memang kemudian saya juga ingin berbagi lebih khusus karena rinduku pulang ke Jakarta. Kembali ke Jakarta, kata Kus Plus. Aku rindu untuk tetap berbagi cinta kepada sesamaku yang papa menderita. Dipermainkan, diperas, bahkan kemudian hisap susu darahnya oleh gembala-gembala yang hanya mengenyangkan dirinya, menggendutkan dirinya seperti Yehezkiel pasal 34 ayat 1 sampai 5. Bang Luhut, karena kau di tahun 1947 lahir, sementara aku Bang kelahiran Cimahi asli di Pasar Atas, lahir di tanggal 26 Desember tahun 1948. Dari situ aku punya hak yang namanya untuk memanggil kau Bang, Luhut Panjaitan sebagai abangku. Dan aku punya jemaat saat ini banyak orang Bataknya Bang. Dan di Cimahi juga banyak orang Bataknya. Bahkan istilahnya pertama-tama yang paling menjadi nantinya banjir Batak di Jawa Barat, itu mulainya dari Cimahi. Pada waktu kelompok sebenarnya Marga Malau itu berontak di Sumatera, dipindahkan oleh Soekarno, proklamator yang kemudian menetapkan bahwa Indonesia harus menjadi negara Pancasila, bukan negara agama. Karena proklamator kita Soekarno yang pada akhirnya harus juga bertindak keras kepada kelompok radikal yang tetap menekankan untuk perubahan menjadi negara agama. Aku tahu itu Bang. Jadi aku mau kembali ke Jakarta Bang, untuk memasuki karantina tidak berbayar. Jangan yang berbayar Bang. Nanti aku akan berbicara dengan pendeta dari Kebayoran yang kenal juga dengan keluarga Panjaitan. Dari situ memang saya tetap berdoa dan minta Anda-anda yang melihat tayangan ini mendoakan kembali ke Jakarta. Aku akan datang pulang. Dari situ apa yang saya ingin ungkapkan di tahun baru 2022, bagian daripada hatiku yang memang lahir di Cimahi, hatiku yang ingin kembali ke Indonesia untuk berbagi cinta. Pertama, bagaimana aku juga ingin mengungkapkan kepada abangku Luhut, bukan buat berpesta pulang ke Indonesia, bukan. Memasuki derita di daerah yang namanya Banten, yang dikatakan negara yang paling bangsanya itu tidak punya kebahagiaan. Sama dengan Jakarta. Karena berhasil, sukses menjadikan seorang yang tidak punya mutu itu menjadi seorang pejabat gak bener. Sehingga Jakarta disebutkan adalah tempat wilayah kedua, atau bukan kedua, bagian yang memang warganya tidak bahagia. Aneh bukan? Tetapi kelompok kadal-kadal gurun itu
tetap merasa bahagia, berhayal. Dan bagianku, Bang, aku ingin kembali ke Jakarta untuk kemudian memperjuangkan apa yang disebut sesamaku yang papa menderita, tersiksa karena dipermainkan oleh pejabat politisi-politisi yang memang hatinya sudah mati. Maka dari situ, Bang, tolonglah berikan yang namanya rohaniwan segala agama itu. Di karantina tidak berbayar. Aku akan lakukan itu. Menjadi teladan contoh bahwa ulama segala agama itu bukan menjadi serigala-serigala yang berbulu ulama segala agama. Menghisap ya umatnya. Menipu daya umatnya. Memperalat umatnya. Menghasut umatnya. Dan yang menyedihkan adalah justru sekarang melalui YouTube yang begitu menular bagaikan virus Omikron, disitulah termasuk, memang saya juga harus sebutkan, ada tayangan-tayangan daripada Refli Kadrun sama Her Subeno yang kemudian memang betul juga. Refli Kadrun itu kemudian selalu menonjolkan Rocky Gerung yang sebenarnya jelas-jelasan yang mengatakan bahwa dia ateis. Kedua, dia sebenarnya juga ya melecehkan apa yang disebut ya ayat-ayat di Alkitab, ya, di Al-Quran sebagai sesuatu yang fiktif. Tetapi kemudian diagung-agungkan bahwa Rocky Gerung adalah filsuf yang jujur. Tetapi perkara daripada tanahnya di bantaran atau di tempat yang sebenarnya disebut tempat lingkungan hidup yang harus dilindungi. Tetapi sekarang kan tidak ada suaranya lagi. Itulah yang menyakitkan, yang anehnya yang terjadi. Karena demokrasinya menjadi liar. Tetap aku akan berkata bagaimana Soekarno yang sanggup ya, melibas kelompok radikal. Karena kelompok radikal ingin merubah negara NKRI itu menjadi negara khilafah. Dan itu sebenarnya melanggar apa yang disebut ya, jiwa daripada Pancasila. Yang tetap harus kita lihat bahwa negara NKRI Pancasila itu yang pluralis akan tetap betapa menjadi negara yang besar jikalau semua warga bangsanya itu menjalankan satu kesatuan, saling mencintai, menghormati. Dan berhentilah wahai kamu ulama-ulama yang kemudian selalu menghasut jemaat yang memang disebut saat ini terang-terangan dungu. Masa memilih pejabat yang gak benar? Masa membiarkan ulama segala agama itu yang menghasut? Maka bagian ini aku akan bercerita tentang apa yang ada di hatiku, Bang Luhut. Pak Presiden, bagaimana saya ingin mengungkapkan kepada Anda. Nah, 3 anak itu anak orang Batak. Ada Napitupulu, ada Pasaribu di bantaran Kali Cisadane. Memang saya dorong, seperti anak-anak remaja Anda juga sebenarnya, harus didorong untuk mencintai bangsanya, tanah airnya betul-betul. Dengan tulus, bukan dengan bulus. Seperti saat ini, banyak wakil rakyat dikatakan oleh Dahlan Iskan dalam wawancaranya dengan Akbar Faisal Akbar, bahwa wakil rakyat itu ada yang minta disogok, minta bagian, karena katanya mau yang namanya tahun baruan. Menyakitkan. Mereka melakukan puasa, tetapi tetap melakukan yang namanya durjana. Di bantaran Kali Cisadane, Pendeta Fritz Naitboho dari Kupang, sebenarnya dari tempatnya aku lupa, karena memang yang namanya
NTT itu banyak sekali pulaunya. Menanam kelapa sawit, menanam aren, beringin, menanam, itulah. Ada yang namanya si Alvin, ada yang namanya siapa lagi aku lupa. Dan kemudian memang aku ingin menceritakan tentang bagaimana ya yang namanya mangrove itu dihabiskan. Di Tangerang memang dekat Kali Cisadane itu ada orang-orang yang namanya Cina Benteng. Cina Benteng itu yang kemudian satu saat ibu yang betul-betul sepupu dari orang kaya yang punya pabrik rokok. Makan bersama. Yuailah enaknya itu makanannya, Bang. Di dekat bantaran Kali Cisadane. Dekat Sewan. Dekat orang-orang yang disebut Cina Benteng yang banyak yang miskin ya. Ada juga yang namanya sampah Kota Tangerang, TPA. Besar. Tetapi memang jadi saat ini semberawut, bahkan kemudian sampah dijadikan mencari keuntungan. Dari situ betul yang namanya Yeremia pasal 6 ayat 13. Dari yang kecil sampai tua bangka sudah selalu ingin mendapatkan untung. Apakah itu menjual tanah-tanah bantaran? Nah, dari situ kita bisa melihat ada perombakan-perombakan terjadi. Penggusuran terjadi dan itu menyakitkan. Karena cukong-cukong yang hatinya sudah mati itu tentunya diridhoi oleh oknum-oknum yang namanya pamong, yang hatinya juga sudah menjadi zombie. Hati zombie maksudku. Bang Lut, Bapak Presiden, itulah yang namanya jembatan baru. Yang melintasi daerah yang namanya Sewan. Melewati yang kemudian masuk ke Bandara Soekarno-Hatta. Lihat Sungai Cisadane yang aku jadikan selamatkan. Bahkan ada pendeta yang mengatakan, jangan kamu sendirian. Nanti kamu akan frustrasi. Disinilah aku pergi ke yang namanya mangrove. Yang dekat sekali pik. Pik apa sih saya namanya lupa tuh. Pik. Nah, disitulah mangrove itu harus diselamatkan. Ada Bang Guntur yang kemudian memang saya doakan dan Anda harus doakan. Karena banyak kekuatan-kekuatan yang akan menggoda Bang Guntur. Menggoda orang-orang yang mencintai tanah airnya. Mangrove harus diselamatkan di pantai utara. Lalu di mana gak bener itu? Dan pada akhirnya mengkhianati janji-janji pemilunya. Aku bergambar bersama dengan Denny Sumantri, adik bimbinganku yang saat ini juga menjadi kebanggaan. Kebanggaan karena dia mengikuti apa yang aku berikan. Sebagai satu teladan. Yaitu yang pertama, didiklah umatmu, jemaatmu, untuk yang namanya punya kedisiplinan. Sungguh-sungguh. Supaya nanti kalau bekerja, berusaha menjadi pejabat, tidak akan menjadi keparat yang namanya bangsa. Denny Sumantri harus tetap didoakan. Di mangrove, dekat pik 1, pik 2, pik 3. Disitulah rakyat kecil menjerit. Tengok, itu pik berapa? Disitulah aku sebagai pemimpin rohani beragama Kristiani menjeritkan kepada kalian, pemimpin umat yang bukan Kristiani. Bok malu, bok punya hati untuk menyelamatkan tanah airmu. Jangan hanya khotbah, ceramah, tausiah. Lalu padahal pada akhirnya saat ini, rakyat yang waras melihat menjadi ulama segala agama itu ternyata bisa rendah. Bisa hanya mencari untung buat perutnya, buat Lamborghini-nya.
buat rumah ibadahnya yang ternyata hanya Babel. Pik 1, pik 2, I don't know. Tengok, itu bagian yang katanya justru mangrove itu diludaskan dan dibiarkan. Dan disinilah aku berkata kepada Bapak Presiden juga, jangan terlalu lama-lama berlambat-lambat, akan habis. Tengok yang namanya daerah Payo, tempat ikan-ikan itu bertelur dan beranak. Habis. Tengok, kembali ini dekat Kampung Kelor. Tetapi saat ini saya akan ajak kepada Anda, apa yang aku lakukan, wahai temanku yang mengatakan kamu akan sia-sia? Tidak. Karena aku, sahabatku yang saat ini ada di Jawa Timur, aku bukan mencari popularitas, tetapi aku akan mendorong seperti ibu yang saat ini datang ke kompleks rumah sakit Sitanala di Tangerang. Ketemu yang namanya Hermanto, Cina dari Bagan si api-api. Lalu yang menikah dengan yang namanya juga siapa namanya ya? Nur Hayati atau apa. Sekarang saya cepat lupa. Umurnya sedikit 1 tahun lebih muda dari kau ya. Abangku, Jenderal Luhut Panjaitan. Ibu yang masih bersepupuan dengan orang kaya yang disebut konglomerat, mau datang ke komplek Kusta Sitanala di Tangerang. Nah, ini penginjil Asmadi yang kita harus doakan saat ini. Karena sakit. Nah, ini yang namanya siapa namanya? Si Yati lah gitu ya. Nah, ini yang gagu. Yang memang kemudian ya bagian daripada bantaran secuil bantaran Kali Cisadane yang ingin kuselamatkan. Berdoa bersama dengan pendeta ya Fritz Knight Boho asal Kupang Timur, mengusahakan supaya memang Hermanto itu punya ya tempat, ya punya usaha. Doakan kembali aku ke Jakarta. Doakan aku akan pergi ke tempat yang paling tidak berbahagia, daerah Banten. Doakan agar memang cinta dari sorga itu sebelum aku mati, Anda mati. Seperti apa yang diungkapkan oleh anakku, Papa, hidup Christophorus Cito harus berguna buat sesama. Bagaimana kalian ulama segala agama? Bergunakah? Ataukah hanya menjadi sampah-sampah masyarakat? Yang terhormat, seperti para pejabat yang gak benar, wakil rakyat yang pada akhirnya menyatakan diri sebagai pengkhianat. Bukan Belanda, bukan penjajah. Kata Presiden Soekarno proklamator yang meneguhkan bangsa NKRI itu dengan Pancasila. Maka dari situ, inilah doaku, ya Tuhan, selamatkanlah bantaran Kali Cisadane. Selamatkanlah sungai Cisadane yang disebutkan oleh Aryo, anak dari pendekar Kali Pesanggerahan Haji Khairuddin. Aryo berkata, Om, sungai Cisadane itu yang ujungnya ada di Bogor, di jalan apa yang aku lupa juga, dikatakan dahsyat Kali Cisadane itu. Tetapi saat ini terus menerus diperkosa sampai hampir sekarat. Mumpung masih ada waktu. Karena memang disebutkan masih banyak bantaran Kali Cisadane itu yang belum dirampok habis, walaupun sudah ada di tangan para konglomeratkah. Mari kita selamatkan Kali Cisadane. Mari kita doakan agar Kang Guntur tetap punya semangat melestarikan dan memproteksi, menyelamatkan mangrove di pantai utara.
Tuhanku, Tuhanku, yang turun dari sorga mulia yang maha kaya menjadi miskin dan papa di palungan yang hina di padang Efrata. Dengar jeritanku, kabulkan, karena di dalam diri hambamu ini tidak ada keinginan untuk mempunyai takhta, berharta berlimpah-limpah untuk kemudian melampiaskan nafsu maksiatnya. Doa hambamu hanya selamatkan tanah airku Nusantara, selamatkan Kali Cisadani, Kali Citarum, Mahakam, Barito, yang saat ini memang diperkosa oleh para cukong, para pejabat yang sudah hatinya mati menjadi zombie-zombie yang haus darah bangsanya sendiri. Renungkan dan marilah bersama-sama menyelamatkan tanah air NKRI Nusantara yang berlandaskan Pancasila, Sakti, Mandraguna. Kalau Anda dan Andi menjalankan kecintaan dari sorga itu melalui praktek nyata, bukan khotbah, tausiah, bukan juga ceramah kuliah. Biarlah kita doakan juga Rocky Gerung, ateis yang dicintai oleh para radikalis. Kita doakan juga terang-terangan Refli Harun yang sudah kehilangan jati dirinya. Karena waktu diberikan kepercayaan oleh Jokowi, 0 puntul. Sama dengan Risa Ramli. Tetapi Hersu Beno juga dengan Karni Elias, biarlah menjadi yang namanya pewarta cinta dari sorga mulia. Bukan pewarta yang menghasut dengan cara-caranya yang penuh dengan tipu daya. Sangat pandai. Karena mereka adalah yang namanya pakar-pakar tentang berita. Tetapi saat ini, ya, betul-betul melalui berita yang penuh dengan hoaks, tipu daya itu bisa dipercaya oleh bangsaku, rakyat Nusantara yang memang dungu-dungu pinter juga. Selamat memasuki realita. Tetap berjaya bagi bangsa Indonesia. Tetap menjadi orang beragama yang betul-betul hatinya tulus, bukan hati bulus, yang mencintai bangsanya yang beraneka warna, beraneka bangsa, dan beraneka suku bangsanya juga. Amin.